Yang terhormat Bapak Aidil Putra, SPD MPD. Yang kami hormati juga teman-teman dari kelas 02 PJK 001 dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Kita akan membahas dalam presentasi ini materi tentang metodologi dan pendekatan dalam perkembangan peserta didik. Anggota kelompok kami ada 3, yaitu saya sendiri Abdul Rosid Al-Zaki, dan yang kedua ada Rio Rinaldi, dan yang terakhir ada Fikri Nuha Maulana. Dalam pembahasan kami, latar isi yang memang akan kami bahas terkait latar belakang, rumusan masalah, dan apa itu pengertian dari metodologi dan pendekatan dalam perkembangan peserta didik, apa itu jenis-jenis pendekatannya dalam perkembangan peserta didik, dan apa saja tujuan, fungsi, dan kegunaannya di dalam metodologi dan pendekatan dalam perkembangan peserta didik. Yang terakhir, nanti ada pembahasan kesimpulan dari materi yang kami berikan dan penutup. Terbelakang dari materi metodologi dan pendekatan dalam perkembangan peserta didik, yaitu perkembangan peserta didik merupakan inti dari proses pendidikan. Karena menyangkut pertumbuhan anak secara menyeluruh, baik fisik, kognitif, sosial, maupun emosional. Untuk memahami perkembangan ini secara tepat, pendidik perlu menguasai metodologi dan pendekatan yang relevan. Metodologi memberikan cara atau teknik ilmiah untuk meneliti dan mengamati perkembangan anak. Sedangkan pendekatan memberikan sudut pandang teoritis yang membantu pendidik memahami proses tersebut secara menyeluruh. Dengan memahami keduanya, pendidik dapat merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Rumusan masalah tugas ini dibuat bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis metodologi dan pendekatan perkembangan peserta didik, serta mengartikan dan apa saja tujuan serta fungsi kegunaannya dalam pendekatan pada peserta didik. Masalah 1, apa pengertian metodologi dan pendekatan dalam perkembangan peserta didik? Dan masalah 2 yang kami angkat adalah apa tujuan dan fungsi kegunaan pendekatan perkembangan peserta didik. Pengertian metodologi dan pendekatan dalam perkembangan peserta didik. Oke, kita akan bahas. Yang pertama adalah pengertian. Definisi metodologi. Metodologi adalah cabang dari ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara atau metode yang digunakan untuk memahami, meneliti, dan mengkaji suatu objek studi. Dalam konteks perkembangan peserta didik, metodologi mengacu pada cara-cara ilmiah dan sistematis yang digunakan oleh pendidik atau peneliti untuk memahami, untuk mengamati, dan menstimulasi perkembangan anak dalam aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, dan aspek moral. Contoh metodologi dalam studi perkembangan peserta didik diantaranya adalah 1. Observasi naturalistik, yang mana di sini adalah mengamati anak dalam lingkungan alaminya. Yang kedua, studi longitudinal, yang mana mengikuti perkembangan anak dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, eksperimen, di mana eksperimen ini menggunakan variabel terkontrol untuk melihat pengaruh tertentu terhadap perkembangan. Yang selanjutnya, wawancara dan kuesioner, di mana ini menggali pandangan anak atau orang tua tentang proses perkembangan. Dan yang terakhir, contoh metodologi dalam studi perkembangan peserta didik adalah studi kasus, di mana kondisi ini adalah mendalami satu atau beberapa anak secara detail. Yang kedua, pengertian pendekatan dalam perkembangan peserta didik. Nah, di sini definisi pendekatan. Pendekatan di sini adalah sudut pandang atau cara pandang yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan sesuatu dalam konteks perkembangan peserta didik. Dan pendekatan yang mana merujuk pada kerangka teoritis atau perspektif yang digunakan untuk memahami bagaimana anak itu berkembang. Pendekatan ini menjadi dasar dalam menentukan strategi pembelajaran dan bagaimana guru memahami kebutuhan siswa di berbagai tahapan perkembangan. Jenis-jenis pendekatan dalam perkembangan peserta didik. Pendekatan behavioristik fokus berperilaku yang dapat diamati. Contoh pandangannya, perkembangan terjadi karena pembiasaan atau penguatan, reward, dan punishment. Untuk tokohnya ada D.F. Skinner dan Pavlov. Contohnya, anak diberi pujian setiap kali bisa merapikan mainan atau anak terbiasa tertib. Ada pendekatan kognitif fokus, proses berpikir dan struktur kognitif. Pandangan anak berkembang secara bertahap dalam berpikir logis dan abstrak. Untuk tokohnya, Jan Piaget dan Jeremy Brunner. Contohnya,
anak usia 7 tahun mulai mampu memahami konsep sebab akibat secara logis. Pendekatan humanistik fokus berpotensi diri, aktualisasi diri, dan kebebasan individu. Untuk pandangannya, anak berkembang secara optimal jika berada di lingkungan yang mendukung kebutuhan psikologis ya. Untuk tokohnya ada Abraham Maslow, ada Carl Rogers. Dan contohnya, memberi ruang pada anak untuk memilih aktivitas yang ia sukai untuk mendukung kemandiriannya. Ada pendekatan sosiokultural, fokus terhadap interaksi sosial dan budaya sebagai pengaruh utama perkembangannya. Ada pandangan anak belajar dan berkembang melalui interaksi dengan orang-orang dewasa dan teman sebayanya. Tokohnya ialah ada Lev Vygotsky. Untuk contohnya, anak belajar berbicara lebih cepat ketika sering diajak berdiskusi dalam lingkungan atau keluarga. Tujuan, metodologi, dan pendekatan dalam perkembangan peserta didik. Tujuan, metodologi, dan pendekatan dalam perkembangan peserta didik. Ada beberapa tahap. Yang pertama ialah memahami tahap perkembangan peserta didik, membantu guru atau pendidik mengetahui bagaimana anak berkembang dari aspek fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moralnya. Ada B, merancang pembelajaran yang tepat dengan memahami pendekatan perkembangan. Guru dapat menyusun strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didiknya. Ada yang tiga ya C, membantu proses evaluasi dan asesmen. Metodologi yang tepat memungkinkan guru mengevaluasi perkembangannya peserta didik secara objektif dan sistematis. D, mendeteksi dini hambatan perkembangan. Metodologi yang terstruktur membantu dalam mengidentifikasi hambatan atau masalah perkembangan sedini mungkin agar bisa ditangani secara cepat dan tepat. Ada E, meningkatkan kualitas pendidikan, penerapan metodologi dan pendekatan perkembangan secara tepat dan dapat menciptakan proses pendidikan yang lebih bermakna, partisipatif, dan menyentuh seluruh dimensi peserta didik ya. Fungsi, metodologi, dan pendekatan dalam perkembangan peserta didik. Ada 3 fungsi. Yang satu, fungsi diagnostik, membantu mengidentifikasi potensi, kebutuhan, dan masalah yang dihadapi peserta didik selama masa perkembangan. Kedua, fungsi perencanaan, memberikan dasar dalam merancang program pembelajaran, bimbingan, atau intervensi yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Ketiga, fungsi prediktif, kemungkinan peserta didik untuk memprediksi arah perkembangan peserta didik di depannya berdasarkan pola-pola perkembangan sebelumnya. 1. Fungsi evaluasi, membantu dalam mengevaluasi efektivitas pendekatan atau metode yang digunakan dalam perkembangan dan pengembangannya. Kedua, fungsi reflektif, mendorong pendidik untuk melakukan refleksi atas proses pengajaran dan pendekatan yang digunakan serta menyesuaikan dengan kondisi peserta didik. Kegunaan metodologi dan pendekatan dalam perkembangan peserta didik bagi guru dan pendidik memahami perilaku, kebutuhan, dan potensi siswa secara lebih komprehensif. 2. Menyesuaikan metode mengajar dengan tahap perkembangan peserta didik. Ketiga, menyusun kurikulum dan bahan ajar yang relevan. Bagi peserta didik mendapatkan perlakuan dan strategi belajar yang sesuai dengan kondisi dan tahap perkembangannya. Kedua, merasa dihargai dan mengerti sebagai individu yang unik. Ketiga, meningkatkan motivasi, minat belajar, dan pencapaian akademik. Bagi lembaga pendidikan, menyediakan sistem pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan siswa. Kedua, meningkatkan mutu pendidik dan profesional guru. Ketiga, membentuk lingkungan belajar yang mendukung perkembangan holistik anak. Kesimpulan, metode dalam perkembangan peserta didik merupakan bagian penting dalam dunia pendidikan yang berperan
sebagai landasan ilmiah untuk memahami, meneliti, dan mengevaluasi proses perkembangan anak secara menyeluruh. Dengan menggunakan metodologi yang tepat, pendidik dapat memperoleh informasi yang akurat tentang kondisi dan kebutuhan peserta didik, serta merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Metodologi tidak hanya membantu dalam proses observasi dan mengumpulkan data, tetapi juga dalam mengambil keputusan yang berdampak pada kualitas pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik. Oleh karena itu, penguasaan metodologi menjadi hal esensial bagi pendidik agar proses pendidikan berjalan secara sistematis, objektif, dan berpihak pada perkembangan optimal peserta didik. Sekian kami dari kelompok 4.